Kita tahu bahwa Gen Z, milenial itu siapa sih yang mau jadi petani gitu kan? Siap. Betul, ada yang mau jadi petani? Tidak. Entah sengaja atau tidak, tapi naluri saya itu berkata, kayaknya saya harus sering-sering ngobrol sama orang yang lebih tua dari saya deh gitu. Karena kan saya sadar ya, saya bukan anaknya orang kaya atau Yap. yang terlahir di keluarga yang biasa-biasa saja atau bahkan sempat kekurangan gitu kan. Yap. Nah ini gimana ya caranya biar keluargaku itu bisa, aku tahu kalian punya insting yang bagus gitu ya, Oke. punya sesuatu hal yang mungkin aku nggak akan punya atau orang lain gitu ya, Oke. kepercayaan diri kalian juga, tapi insting didukung dengan data Lebih mematikan. lebih mematikan. Di POS kan udah ada datanya, udah ada data penjualan dan lain. Kalau aku sebenarnya lebih ke misal dari POS-nya sendiri sebagai pengembang POS gitu ya, aku akan ngasih naratif insight Oke. yang lebih mudah dimengerti. Kalau nongkrong, cari orang yang kira-kira dia itu produktif itu ya, atau secara pembicaraan itu menarik, pelan-pelan masuklah di situ gitu. Oke. Mencoba, awalnya sih kayak mencoba, sok tahu banget nih orang gitu kan, atau lu siapa gitu. Ya. Ini bener, ini nggak bener gitu. Oke. Padahal kita kan sebenarnya tugasnya adalah menyelesaikan suatu masalah, bukan Pakai teknologi apa gitu. Betul. Kan. Insting plus data itu sesuatu yang Killer bee. ya AI atau manusia? manusia. People or profit? People, Manual, automation? automation. Welcome back, Pak. Ini this is episode 8, bro. Episode 8. Dari episode 1 sampai 6 sampai 7 ya, kita ngomongin banyak bisnis. Ada F&B, ada batik, ada apa lagi? Ada startup, tech startup sempat, ada copywriting, digital marketing, ada ngomongin HR gitu-gitu ya, business people apa segala macam. Terus tadi barusan banget literally ngomongin bisnis. Dan feedback dari teman-teman di sini, episode tadi sih kayak ngobani bicara ya, episode tadi itu jadi one of the best kata mereka ya, for the audience gitu, tentang bisnis ya, karena mungkin lebih actionable, insight apa segala macam gitu. Nah, di sesi ini buat teman-teman yang udah sempat ngelihat kamera di sebelah kiri, ada laki-laki tampan pakai baju warna hijau dan dengan ciri khas rambutnya. This is Panditya Grisha Putra, tech guy dari Klaten, dari Klaten Central Java. Tapi ada manusia sekeren ini secara otak, secara postur pembawaan, dan let's see what we want to talk today. Boleh kenalan dulu Mas Pandit ke teman-teman. Oke, kenalin. Selamat datang ya, thank you waktunya atas Mas Nanda ke roadmap. Ini sangat-sangat menarik gitu ya. Panditya bisa dipanggil Pan atau Dit atau yang penting jangan dianggap sebagai partai amat nasional aja gitu ya. Oke, siap. Ya, asal dari Klaten, tapi suka keliling gitu ya. Jadi nggak beneran stay di Klaten gitu. Siap. Mungkin most of the time di Klaten, tapi kalau doing things, bisnis dan lain-lain, kerjaan itu biasanya di luar gitu, atau nggak remote gitu ya. Siap. Lately lagi ngerjain project apa ini, Mas Pandit? Lately baru banget masuk banking. Oke. Tech banking ya. Oke. Banking finance ya. Oke. Kita mainin nominal yang kecil, mungkin nggak dianggap ini berapa sih, paling cuma Rp1.000 gitu kan. Oke. Tapi kalau dikali volume kan juga lumayan nih gitu. Betul. Admin fee di Tokped, ini aku ngomong brand ya, di Tokped, di Gojek, Shopee itu kan juga 1.000, 2.000, 3.000 ya. Tapi kali X number millions of user, dan you calculate by yourself gitu. Siap. Apalagi selain itu? Selain itu kembali ke yang merakyat dasar. Siap. Bertani. Oke. Orang Klaten ngetek sama bertani anjir. Ya, kita kan selalu dari dulu bertani itu secara tradisional gitu ya, dan mengandalkan insting. Gitu. Kalau kita punya passion sebagai tani gitu ya, petani, pasti kan udah tahu nih, ini tanaman bagus nih gitu. Oh ini kurang pupuk kayaknya gitu, tambahin deh gitu. Atau ini irigasinya jelek, coba nanti tak kasih irigasi di situ gitu ya. Nah, dari situ kan kita cuma mainin insting selama ini ya. Bahkan orang-orang yang di desa gitu ya, sekitar saya gitu kan,
tanpa ditanya pun mereka udah tahu mau ngapain gitu. Ya ini penyakitnya Yes, apa, harus diapain gitu. Betul. Tapi yang kita lihat kan di sini ada generation gap ya. Kita tahu bahwa Gen Z, milenial itu siapa sih yang mau jadi petani gitu kan? Ya, betul. Ada yang mau jadi petani? Tidak. Ya mungkin ada gitu ya. Support Prabowo. Ya. Swambada banget. Terus. Nah, dari situ kita melihat bahwa ini kayaknya kita perlu ini deh bridging gitu ya antara yang udah senior gitu atau yang instingnya Mature ya. kuat sebagai petani itu gimana caranya biar orang-orang yang Gen Z ya, especially ya. Saya kan juga Gen Z ya sebenarnya. Yap. Ya, itu mau gitu mempelajari gimana cara bertani yang benar gitu ya. Siap. Nah, itu kita propose sebuah sistem gitu ya. Produk itu sebagai sistem di suatu perusahaan gitu ya katakanlah. Siap. Nah, di situ mulai dari persiapan lahan sampai benar-benar panen dan recycling terus gitu. Siap. Itu kalau boleh tahu usia perusahaannya yang di-handle berapa lama? Mungkin 50 lebih kali ya. Oke. Jadi udah pasti skala nasional atau bahkan Ya. global? Global. Top. Oke. Nanti mungkin bisa dicari ya. Clue-nya adalah top 3 in the world gitu ya, Oke. di dunia nanas. Oke. So teman-teman bisa dicari sendiri ya top 3 in the world tentang nanas gitu. Ada lagi satu industri lagi yang lagi digelutin. Manufacture supply chain. Oke. Itu boleh dielaborate manufacture-nya di area apa atau kasih lagi. Ada yang kita suka kalau misal kita baru stres mungkin lebih cenderung ke cewek kali ya. Es krim. Oke. Ada juga yang kita mungkin pakai sehari-hari, shampoo, Oke. sabun, Yap. atau mungkin pasta gigi. Yap. Ya, semacam itu. Harusnya udah ketebak ya. Ya. Brandnya apa gitu. Ya, Oke. Ini ada tiga banking tadi sempat pertanian gitu ya, tapi pertanian large scale sama FMCG. Mungkin aku bilang ya FMCG ya, correct. lebih masuk akal. dan orang lebih gampang nebaknya gitu maksudnya. Terus oke. Kenapa Mas Pandit tadi kan cerita dari Klaten gitu ya. Which is Klaten tengah-tengah Jogja sama Solo. Ya. Kalau kenalan di Jakarta Klaten mana? Ya. Nah, nggak ada yang tahu gitu. Kendal, Banyumas apa gitu, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Nah, betul. orang Klaten ngerjain kayak gitu, hokam gitu. Awalnya gimana? Oke. Mungkin awalnya mulai dari teman ngopi kali ya. Ya, saya cenderung nggak lebih suka kali. Entah sengaja atau tidak, tapi naluri saya itu berkata, kayaknya saya harus sering-sering ngobrol sama orang yang lebih tua dari saya dah gitu. Yang punya pengalaman lebih jauh lebih baik daripada saya gitu. Karena kan saya sadar ya, saya bukan anaknya orang kaya atau Yap. yang terlahir di keluarga yang biasa-biasa saja atau bahkan sempat kekurangan gitu kan. Yap. Nah, ini gimana ya caranya biar keluargaku itu bisa aku dukung gitu. Siap. Secara at least pendidikannya lah gitu ya. Yap. Nah, Sorry, pendidikan maksudnya? ya pendidikan lagi-lagi kan butuh biaya ya. Betul. Oh maksudnya ke adik apa segala macam. Ya, Oke. dari situ kan kita juga butuh lagi-lagi butuh finance yang baik gitu Betul. kan. Butuh stabilitas. Nah, dari situ aku melihat kalau jadi employee doang ya bisa sih. Tapi kayaknya kok lama ya gitu. Dan naturalnya bukan aku banget gitu. Paham. Jadi employee gitu. Paham. Oke. So jadi awalnya dari ngopi gitu. Itu usia berapa ngopi gitu-gitu? Pas kuliah atau pas SMK? Justru sebelum kuliah. Pas SMK berarti ya? Ya. Oke. Ngopinya di Klaten atau di mana Klaten. ngopinya? Oke. Jadi basically ada orang Klaten juga yang Banyak. punya exposure. Yes, bahkan sampai Oke. remote US, remote Europe. Oke. Berarti ini ngomongin teknologi gitu ya? Ya. Basically bisa making money lewat teknologi. Tadi mungkin kebanyakan di Klaten, tapi ketika ada business needs akan muter-muter kemana-mana. Lewat ngopi. Sebenarnya pas ngopi gitu kan kadang orang banyak yang ngopi ya. Sekarang banyak orang ngopi keluar gitu. Tapi mereka hidupnya bisa-bisa aja. Apa bedanya ngopinya orang lain sama ngopinya Pandit? Mungkin kalau ngopinya ini just POV ku ya. Iya. Ngopinya orang lain mungkin ya udah kita pengen sesuatu yang bisa melegakan stres gitu ya. Oke. Atau baru pengen gitu, maulah gitu kan. Oke. Atau punya duit nih nongkrong sama teman-teman gitu. Tapi kalau aku cenderung kalau nongkrong cari orang yang kira-kira dia itu produktif itu ya, atau secara pembicaraan itu menarik, pelan-pelan masuklah di situ gitu. Oke. Mencoba awalnya sih kayak mencoba sok tahu banget nih orang gitu kan. Oke. Atau lu siapa gitu. Ya.
Mungkin awalnya bakal ngira gitu, tapi dengan beberapa kali kesempatan gitu ya, mencoba bahwa kayaknya bisa deh ikut obrolan itu gitu. Oke. Lama-lama confidence levelku naik gitu, jadi kayaknya bisa deh ini masuk ke pembicaraan ini, jadi kenal ini siapa gitu. Kenapa akhirnya pasti di obrolan itu, let's say Pandit paling muda di sana gitu ya. Yes. Mungkin di compare of experience pasti lebih sedikit dibandingkan yang diajak ngopi gitu. Kapan momen kayaknya aku berani deh ngomong gitu ya. Mungkin belum tentu bener yang diomongin ya. Maksudnya kayak as easy as ngelempar. This is my opinion, this is my thought gitu. What do you think gitu. Kayaknya nggak banyak orang berani ngelakuin gitu loh. Mungkin ngopi, ngumpul sama orang-orang yang cukup oke juga, tapi nggak berani ngelempar. Meskipun mungkin dia punya pendapat, tapi dia nggak berani ngelempar. Tapi apa yang ngebikin Pandit kayak, oke, aku mau nih ngelempar this opinion dan nggak peduli atau nggak tahu. Do you care other people's opinion pas gitu-gituan atau gimana? Mostly yes. Tapi karena ini konteksnya adalah di tempat yang umum, gitu ya, cenderung umum, nggak begitu care. Kecuali kalau mau meeting someone dan itu udah spesifik, aku pasti background check dulu gitu. Dia hobinya apa, bekerja bagaimana, latar belakang dari mana. Aku akan mencoba sesuatu hal yang relate dengan semua hal itu gitu. Atau bahkan kalaupun tadi kan konteksnya di ini ya, ketika ngopi ya, aku lihat dulu personality, cara dia bicara kayak gimana gitu. Ya soal psikologis lah gitu kan. Tapi somehow itu works gitu. Itu bekerja. Aku bisa ngedekatin gitu kan, bisa blended gitu kan. Siap. Walaupun mungkin beberapa orang ngerasa gak nyaman, tapi aku sadar gitu kalau ada yang gak nyaman, aku langsung switch. Gitu, aku harus menahan diriku gitu. Dan itu berarti basically sadar diri ngelakuin itu gitu ya? Iya. Tapi tadi apa yang ngedorong? Kayaknya aku mau ngelempar deh gitu. Apa dorongannya? Apakah geli sama topiknya atau apa yang ngedorong buat ngelempar? Sometimes begitu, karena aku dulu cukup idealis gitu ya. Kan berawal dari tech ya, kayak harusnya nggak pakai ini, tapi pakai itu gitu kan. Terus harusnya implementasinya gini loh yang lebih efisien gitu. Jadi dulu sempat jadi orang yang sok tahu, which is sebenarnya aku juga nggak suka gitu aku sendiri. Setelah berkaca, anjir aku dulu ngapain kayak gitu kan. Tapi setelah berkaca ada gunanya juga ya gitu. Mungkin kalau dulu aku nggak sok tahu, nggak akan punya confidence level segini gitu. Betul. Berarti sebenarnya itu sebelum meeting there is a preparation dan tadi sok tahu itu pasti ada knowledge yang dipelajari sebelumnya gitu kan. Cara kamu belajar gimana? Ya pertama aku suka menganalogikan sesuatu gitu ya. Jadi kalau misal ada orang bicara itu biasanya di otakku udah kayak kebayang gitu loh. Udah bayangin dulu. Nah dari situ aku coba deh konekin. Kayaknya bisa deh ini gitu. Selalu begitu. Kayak misal tadi cerita gitu ya. Coba gimana caranya tadi dari petani, terus dia bisa jadi generation gap, terus gimana cara kita menyelesaikan itu gitu. Terus katakanlah aku terus cerita. Caranya gini, kita coba kumpulin data-data. Ini para senior ini diminta untuk bikin research gitu ya, atau paper, sekedar dokumentasi. Kita kumpulin jadi satu pusat informasi data. Terus ini kita digitalisasikan agar bisa diakses sama si Gen Z gitu atau generasi baru gitu kan. Nah dari situ aku udah kebayang gitu. Nanti dia akan nulis, ada yang akan nulis, ada yang mungkin bakal ngetik gitu kan. Ada yang mungkin udah bisa coding gitu katakanlah ya. Nah itu udah kebayang gitu. Dalam otakku itu kayak udah otomatis nggak bisa sesuatu itu tanpa dibayangin dulu gitu. Berarti sebenarnya kita lompat ya ke generation gap yang ada di mana food tadi itu. Apakah itu sebenarnya stakeholdernya mereka yang bilang aku punya problem generation gap antara senior yang udah mature sama anak-anak baru yang lagi mau mulai gitu, atau sebenarnya itu problemnya muncul dari kamu, kayak dia cerita sesuatu dan this is problemnya adalah generation gap khusus untuk konteks yang itu dari mereka sudah menyadari jadi mereka butuh bantuan lah, istilahnya seperti itu. Siap. Tadi dari ngopi ya, jadi dari ngopi itu berapa lama prosesnya? Kayak misal ngopinya sekarang, orang-orang lagi mungkin mau ngopi di 2024 gitu ya. Apakah resultnya akan muncul di, let's say 2025 karena sekarang udah akhir tahun kan, 2025 Januari dia ngopi, apakah akan muncul resultnya di 2-3 bulan atau di tahun itu, atau ini sebenarnya prosesnya cukup lama gitu? Ya cukup lama kalau bisa aku bilang ya. Jadi nggak selalu itu akan datang seperti yang kita duga gitu. Jadi kalau aku selalu suka
ya udahlah kita lakuin aja, nanti let's say kita follow up-nya gimana gitu. Entah itu 1 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian gitu kan. Itu kita nggak akan bisa pernah nebak gitu. Paham. Kecuali dalam pembahasan itu udah ada sesuatu yang spesifik dan kita kayak udah punya target gitu loh. Kayaknya dia harus dipepet terus deh gitu. Paham. Nah itu mungkin bisa lebih predictable gitu. Dan tidak selalu ngopi juga sih ya. Mungkin kalau teman-teman ada approach yang lain, misal ternyata orang yang mau tak deken itu suka main golf gitu ya. Ya udahlah main datengin di golf. Paham. Atau suka main tenis ya datengin di tenis. Siap. Suka futsal datengin di futsal. Siap. Basically ngumpul di tempat di mana dia berada sesuai. Ya mungkin itu agak akan terkesan sedikit menjilat gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi? Karena itu namanya dia tempatnya di sana kan. Ya, kita akan bisa mendapatkan trust seseorang tanpa hanya dengan menunjukkan profesionalitas kita gitu kan. Paham. Esensi aku correct me if I'm wrong ya. Kayak selama ini susah gitu dapetin orang dari cuma hard skill kita gitu. Oh oke, let's say aku tech guy, aku orangnya bisa ngoding, punya sertifikasi ini A B C D E F G, lulusan sini. Betul. Susah coy gitu. At the end of the day tetap harus ada value yang nyambung gitu itu. Mungkin hobi atau mungkin value di agamanya atau nasionalis, tetap harus ada yang nyambung, dan si technical skill tadi itu cuma ngawinin bahwa sebagai itu aja. Manusia ini sebagai bisa kawin gitu loh. Tetap harus ada value yang nyambung. Betul. Setuju. Banyak orang kan tadi kita mau ketemu sama orang yang cukup oke gitu ya. Yang cukup oke, asumsinya dia punya network, dia punya net worth juga. Kita mau deketin dia. Pas dia deketin, ini asumsiku ya. Dia akan welcome. Yang kedua, yang deketin dia jumlahnya sedikit, atau ternyata ini teorinya salah, atau mungkin dia nggak welcome dan sebenarnya yang deketin dia banyak. Itu gimana so far experience-nya? Ya lagi-lagi itu memang layak dicoba gitu. Jadi kalau misal it works ya lanjutin, kalau enggak ya udah gitu, sadar diri aja gitu kan. Jadi kalau misal ternyata pertama kali nyoba, biasanya kalau aku sih kasih 2 kali kesempatan gitu ya. Kalau ke orang yang sama ke orang yang sama gitu. Kalau dengan 2 kali pendekatan nggak bisa, ya udah gitu. Tapi patternnya apakah orang-orang yang seperti ini dia tuh didekati banyak orang atau dia sebenarnya sendirian? Aku nggak bisa bilang ya, karena kan nggak kurang tahu latar belakang setiap. Maksudnya bukan latar belakang ya. Keseharian mereka bagaimana, atau itu kan lebih ke private things to be discuss gitu kan. Paham. Sebenarnya mungkin ini kalau mungkin teman-teman dengerin ini ngomongin apa sih gitu ya. Basically di 2-3 menit, 4-5 menit ini kita lagi ngomongin bahwa penting kamu punya sesuatu yang dibawa ke dalam diskusi atau suatu kelompok. Dan ini tadi lebih kayak ngemas, kayak nyari seorang mentor gitu loh. Ini adalah trik teman-teman kalau misalnya punya bisnis atau punya sesuatu, ini adalah cari buat nyari mentor. Kan Mas Pandit bilang bahwa aku suka bergaul sama orang yang lebih mature gitu, which is itu called mentor gitu kan. Jadi this sum of minutes called dipikir sebagai ini loh, kalau kamu mau nyari mentor, this is one of the trick. Cuman ini mungkin nambahin dikit dari aku gitu ya. Ini asumsi beberapa orang yang aku temui mungkin di levelnya seperti itu gitu ya. Dia sebenarnya sendirian. Maksudnya sendirian tuh artinya bukan literally dia sendiri, tapi sebenarnya dia menginginkan ketemu sama orang-orang kayak dia. I see. Jadi kayak ketika ada manusia, misal kayak ketika ada X nih, Pandit datang nemuin dia dan Pandit nyambung, ini dia sebenarnya nungguin orang-orang kayak gini datang gitu loh. Berarti sebenarnya itu juga lagi-lagi kayak penjodohan ya, kayak mix and match gitu ya. Jadi chance kita untuk dapet apa enggaknya ya. Betul, itu still 50-50 gitu kan. Tapi ini tesis aku adalah sebenarnya orang-orang kayak gini tuh circle dia kecil banget. Dan ketika dia ketemu sama yang klub pasti akan lama gitu. Mungkin Pandit udah ngalamin beberapa kayak gitu kan. Dan makanya kayak untuk orang yang kayaknya bukan siapa-siapa, bayangin aku dari Klaten juga, anak petani juga, padi apa segala macam dari kecil ya, nanam apa gitu-gitu. Pandit juga dari Klaten gitu. Mungkin kesamaan kita berdua ini off the recordnya adalah orang tua kita sama-sama pengusaha kecil gitu lah. Tarik bebek. Bapak saya petani dan ngerjain macam-macam gitu. Iya sama. Wah gitu-gitulah. Dan ada plus minusnya di orang tua gitu. Jadi mungkin ada
bayangin kita berdua dari Klaten, lalu ada kesempatan di mana kita mungkin ada network untuk di event lah, di tempat ngopi lah, atau di sekolah lah, yang akhirnya mungkin ketemu beberapa kumpulan orang yang networknya cukup tinggi gitu. Imagine kayak orang Klaten, kamu siapa, punya pemikiran apa, dan bisa ketemu sama saya, itu kan nggak gampang kan. Yeah, Jadi betul. kayak aku cuma mau bilang bahwa kalau teman-teman punya kemauan, punya keinginan, kayaknya bisa kok nyari mentor tuh bisa gitu loh, bukan kayak tiba-tiba nggak bisa. Dan mungkin tadi tekniknya bisa macam-macam. Ini kayak just a sum up, hopefully nyambung. Oke, kita tutup ngomongan nggak jelas segmen 1 ini. Coba ceritakan sedikit background technical skills Pandit supaya orang ngerti bahwa I able to do what gitu. Oke. Mungkin pertama ya, kenapa kok bisa tertarik di tech dulu ya? Dan tech itu kan sebenarnya teknologi itu bukan berarti selalu yang berhubungan dengan komputer gitu ya. Dan kita akan bicara yang mungkin spesifik ke dunia IT atau komputer gitu ya, yang berkaitan dengan komputer. Siap. Dulu memang dari kecil aku tuh kayak bolang gitu ya. Jadi suka menjelajahi sawah, sungai, mencari ikan dan lain-lain. Gitu. Tapi ketika aku melihat komputer gitu ya di tempat saudara gitu, amazing ya gitu kan, kayak mana bisa ini orang kayak ini benda kok kayak jadi kayak orang gitu, bisa punya otak kayak seolah-olah gitu ya. Terus tertarik. Dari kecil udah pemikiran kayak gitu ya? Iya, dari SD kelas 5 masih ingat aku. Aku masih main PB itu. terus. Ya, dari situ tertarik lah. Walaupun itu masih Windows XP, PC yang tabung gede. Yap. Ada games kan. Ya, kecanduan tuh games. Freezy apa sih? Ya, Video Frenzy. terus. Ya, dari situ terus semakin apapun yang berkaitan dengan komputer jadi tertarik. Entah itu handphone, laptop gitu ya. Terkait dengan komutasi, aku pasti tertarik gitu. Nah, karena hobiku juga sebagai gamers gitu ya, suka nge-game juga. Dulu SMP sempat akhirnya dibeliin laptop gitu ya. Karena mungkin attachmentku dan achievementku gitu ya. Di sebelumnya akhirnya orang tua mau membelikan laptop dengan bersusah payah, walaupun speknya juga kentang gitu kan. Nah, justru dari kentang itu memberiku ide bahwa kok gamenya cuma gini-gini aja ya. Dulu mainnya ini Counter Strike 1.6 ya kan. Cuma gitu-gitu aja kan. Kalau udah mungkin katakanlah 3 hari main paling udah gitu-gitu doang gitu. Muncullah dulu trending PB kan, Point Blank dari Garena atau siapa dulu lupa Game School lah. Nah dari situ ini kok bisa bagus gini ya gitu, bisa main bareng sama online ya. CS bisa nggak sih dengan PC ku yang kentang gitu. Nah dari situ tertarik gimana sih cara modify Counter Strike biar bisa main bareng mirip dengan Point Blank. Nah dari situ ternyata caranya gini gitu. Bikin script gitu. Nah dari situ mulai belajar SMP kelas 2. Understood. Jadi mulai aktif di komunitas online dulu, Facebook ya, grup-grup Facebook, Kaskus, itu kan Twitter. Nah dari situ kenal juga tuh akhirnya sama AdSense. Dulu AdSense nggak sesusah sekarang kan? Betul. Ya kan, dulu punya blogspot. Betul, dapat itu. Kasih post, lumayan tuh. Bayangin dulu masih kelas 3 SMP ya, peaknya itu ya. Dapat sekitar 600 ribuan. Dalam 1 bulan. Itu kan dulu bagiku sudah sangat angka ya, sudah sangat wow gitu kan. Dulu sampai bikin PayPal juga, terus trik-trik seperti itu. Nah dari situlah kuriositasku muncul semakin tinggi. Bahkan waktu dulu akhirnya memutuskan masuk SMK daripada SMA ya, itu karena harapannya ingin segera membantu orang tua. Karena harapannya adalah setelah lulus langsung bekerja gitu ya. Tapi kok pas di SMK dapat opportunity lagi gitu kan. Kebetulan jadi tertarik di programming ya, di desktop. Dulu masih zamannya kita masih install aplikasi di Windows itu kan. VB.net ya, .NET Framework lah ya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih cukup familiar. Nah dari situ dapatlah project pertama kali banget. Lumayan dulu bisa buat beli MacBook Air yang sekarang gitu ya, M1 gitu. Nah dari situ banyak duit ya gitu kan. Nah dari situ semakinlah terus asah skill tuh ya, tech baru gitu. Nah di situ juga sempat di fase aku terlalu idealis dengan teknologi gitu, kayak ini bener ini nggak bener gitu. Padahal kita kan sebenarnya tugasnya adalah menyelesaikan suatu masalah, bukan pakai teknologi apa gitu kan. Nah terus mulai sadar gitu ya. Dulu sempat ikut Asian Skill Competition juga, cuman sayangnya hanya berdiri di daerah. Dari situ
semakin sering ya kan, tempat saya PKL dulu juga cuma di Klaten. Tapi itu adalah suatu bisa dikatakan warehouse lah ya. Yap. Nah, dari situlah mulai suka bertemu dengan orang-orang yang di atas saya gitu. Paham. Jadi dari situ bahkan setelah lulus sekolah pun ya kan lanjut tuh. Yap. Dulu masih freelance, bener-bener masih freelance. Dulu ambil project ini itu dan itu gimana ya? Somehow itu datangnya dari lingkungan yang ngopi tadi. Waktu aku ngerjain itu kan freelance, ngerjain di cafe. Yap. Terus kenal sama orang-orang. Yap. Nah, orang-orang itu kayak kamu ada waktu nggak gitu atau bisa ngerjain ini nggak gitu. Dari situ semua. Jadi selama ini tuh belum pernah sama sekali nge-apply sampai level interview ke suatu perusahaan itu belum pernah gitu. Paham. Jadi kalau ditanya tipsnya kalau pas interview gimana atau live coding gimana? Jujur guys, aku nggak pernah gitu. Paham. Jadi aku nggak bisa jawab gitu kan. Siap. Understood. So basically sangat kuat terkait apa namanya? Technical skills in terms of sebenarnya bukan suatu teknologi tertentu ya. Kayak aku ngeliat tadi dari ceritanya itu kayak banyak. Iya, maksudnya ada suatu kebutuhan satu pelajari bisa dan nanti reload pelajari lagi gitu ya. Cenderung adaptif. Ya, jadi case-nya ada apa? Ya udah itu yang kita pelajari gitu. Saya ya mungkin dulu ya. Yap. Sekarang sih kita dulu masih saya sendiri gitu kan. Paham. Oke, understood. So basically semoga teman-teman mungkin yang di non tech bukan orang tech pasti akan bingung juga ini sebenarnya dia ngomongin apa gitu ya. Let's assume manusia ini bisa ngerjain anything gitulah, tapi bukan benerin HP apa segala macam gitu-gitu ya. Tolong lebih dihargai gitu. That's the idea. Nah aku mau coba dengan segala macam pengalaman tadi, aku pengen ngelempar ini ada keinginan ini sebenarnya obrolan semalam. Semalam. Yang belum Ngopi juga. Ngopi juga yang belum selesai. Basically ini tadi segmen 1 gitu ya. Hopefully cukup ngasih info bahwa this is Pandit and what he can do gitu udah cukup kebayang. Mungkin yang belum kebayang nanti bisa kunjungin panditya.com or etc atau cari atau hubungi dia, let's call gitulah. Ini mau ngelempar tesis bahwa hari sebelumnya aku dengerin iseng videonya Pak Gita Wirjawan gitu muncul gitu ya. Video Pak Gita muncul, dia ngomongin tentang bahwa basically ngomongin macam-macam tentang electricity di ASEAN gimana, di India gimana, terus kira-kira energi terbarukan 2050, 2060 itu gimana pas segala macam. Itu cukup panjang, tapi aku nggak terlalu ngerti juga topik itu, kayak cuma dengerin doang dan coba memahami dan membayangkan. Tapi ada part menarik di bagian akhir, dia bilang bahwa at the end of the day, US and China dia akan jadi tech creator. Yes. Dia sempat kalau nggak salah Pak kita sempat bilang bahwa Korea juga akan jadi tech creator gitu. Tapi dia bilang bahwa perannya ASEAN dia hanya sebagai tech enabler gitu. Which is what we are doing in the past few years juga. We are not creating it, we are just using the tech dan nge-solve problems di sini gitu. Apa tesis Pandit setelah nyemplung ke beberapa industri setelah apa segala macam gini ya, dan ngelihat kayak gimana landscape tech implementation di Indonesia gitu, kayak what is in your mind? Ini sebenarnya apakah problemsnya tuh apa? Kayaknya udah ngerti maksud monggo. What is your thesis about tech? Ya, tech enabler ya. Jadi gimana kita bisa menggunakan suatu teknologi untuk membantu kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari, entah itu di kehidupan sehari-hari atau di pekerjaan gitu ya. Dari berbagai pengalaman gitu ya di industri. Satu hal yang paling susah dilakukan itu sebenarnya adalah bikin sesuatu itu gampang gitu ya, katakanlah. Bikin apps, kita tinggal hire developer atau suatu company, software house. Jadi, nah yang biggest problem gitu, mau nggak ini orangnya pada make gitu kan? Bener nggak? User adoption.
User adoption. Haha. Dulu waktu awal-awal Gojek, siapa yang mau pakai Gojek gitu kan? Bahkan ojek tradisional pun menentang gitu kan. Oke. Ini nggak akan jalan gitu. Yap. Terus dulu waktu kita sempat bikin suatu sistem gitu ya. Sistem dibilangin juga ini sistem nggak akan jalan gitu. Oke. Kenapa? Ini internal company maksudnya? Yes. Oke. Nggak, kenapa gitu? Secara mungkin secara implementasi itu nggak tepat gitu, bilangnya gitu kan. Nah, mungkin ini kaitannya erat dengan kultur ya. Oke. Orang Indonesia kan suka sesuatu yang instan gitu kan. Dan Impactnya apa? impactnya apa? Ya. Jadi bahkan kita pun kalau sudah mempelajari sesuatu, kita itu agak susah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Oke. Saya gini, kita udah terbiasa dah mencatat sesuatu dengan kertas gitu ya. Dulu sebelum ujian, sebelum pakai CBT kan. Nah, ketika kita harus berpindah ke komputer, pasti kita selalu pertama kali banget yang akan kita bilang apa? Ini ribet. Betul. Ya nggak? Segmentasi. Terus dari misal nih, kita mulai pindah dari Excel. Oke. Kita kan harus mindahin tuh ngetik manual. Betul. Ya kan? Effort ngetik. Dari tulisan yang udah kita tulis masih kita ketik lagi. Capek. Gitu lagi kan? Terus sekarang dari Excel kita digitalisasi udah pakai sistem gitu ya, udah pakai aplikasi yang spesifik. Ngeluh lagi gitu. Paham. Ini kenapa sih orang pakai Excel aja jalan kok kita gitu. Jadi bigger picture itu masih belum dapat gitu loh. Karena kita susah untuk beradaptasi. Siap. Terhadap perubahan. Nah, adaptasi dari perubahan itu kalau aku lihat ya di perusahaan-perusahaan besar itu karena pendekatannya lebih ke top down. Make sense. Jadi kayak aku anggaplah sebagai direktur gitu ya. Aku pengen semua pakai AI di perusahaan ini gitu kan. Nah, pasti orang yang di bawah nangkapnya adalah, loh kok ada AI, kita akan kehilangan pekerjaan dong. Gitu kan pastinya. Akhirnya mereka nggak mau tuh nyentuh sesuatu yang berhubungan dengan AI di perusahaan itu gitu. Siap. Nah, dari situ kita melihat bahwa memang pendekatan agar kita sebagai teknologi enabler gitu ya, itu bisa jalan adalah kita harus dekatin dari bawah. Kita ubah dulu kulturnya. Kita deketin dulu orang-orang yang di bawah gitu ya. Siap. Kamu punya ada masalah apa sih gitu kan? Kok ribet ya kamu ya harus nyatetin satu-satu di kertas, nanti kalau kena hujan gimana gitu kan? Apa nggak sayang? Terus kalau misal baru ngopi ketumpahan gimana? Terus kalau misal hilang nanti ada backupnya enggak gitu? Emang kamu masih inget gitu kan? Nanti kalau dimarahin manajer gimana? Gitu kan? Nah dari situ kan kita pelan-pelan tuh ubah dari yang kertas, coba pakai ini deh ini. Kira-kira menyelesaikan masalahmu nggak gitu? Kalau enggak, coba kasih tahu gimana menurutmu yang baik gitu kan? Akhirnya apa? Kita ambil contoh ya dari yang kultur kita menggunakan Excel, kita ubah ke sistem gitu. Nah awalnya kita harus bikin mirip seperti Excel dulu tuh. Atau paling simpel adalah sistem ini dikasih tools untuk upload atau download ke Excel. Gitu ya. Dia ngedit semuanya masih di Excel, tapi nyimpennya bukan nggak di harddisk lagi, tapi di database di sistem. Dari situ terus kita coba lagi kasih ini loh, kamu bisa langsung ngedit di sini gitu. Kayak Excel nih gitu. Kamu tinggal ketik nanti udah ke-update kok gitu. Nah, dari situ kan lama-lama kebentuk tuh kulturnya. Wah, ternyata memang udah enak ya gitu ya. Ketika ada seseorang yang sudah mulai komplain dengan kebiasaan itu, contoh, kok ini lemot ya gitu. Itu sebenarnya sudah sinyal yang bagus. Karena dia udah pakai dan biasanya nggak kayak gini loh gitu loh. Nah dari situ baru kita paham terusin kultur atau pola yang seperti itu terus-terusan. Siap. Kayak gitu sebagai tech enabler gitu ya. Itu adalah PR sulit. Paham. Itu paling sulit ya. Dan tadi kamu mau bilang bahwa intinya kalau pengen produkmu dipakai sama user internal atau eksternal gitu kayak internal tadi di company atau eksternal di Gojek apa segala macam case-nya gitu, datengin orang paling bawah lalu kasih kebutuhan mereka gitu. Mau ntar naik gitu kan. Karena kalau dari atas pasti kayak atas ngomongin apa, bawah tuh belum tentu nyambung gitu loh. Benar. Paham. Benar sekali. Ada poin lain?
bottom up approach is very good. Jadi kalau teman-teman mau implement tech, mau digitalisasi di company apa segala macam, coba pakai approach yang tetap akan diskusi orang yang di level atas dengan spesialis ahli di urusan ginian digitalisasi apa segala macam. Tapi let this guy to talk with the bottom, sehingga approach-nya nyambung gitu. Ya, harus ada orang yang bisa menjembatani antara kemauan dari atas dan bawah kan. Oke. Nah, itu nggak gampang gitu ya. Understood. Oke. Ini kayaknya bisa diimplement di level manapun dan sifat bottom approach-nya tuh bisa di. Ya, mungkin ini nggak cuma di teknologi doang ya, tapi segala jenis. Ini mungkin agak korporat gitu ya pembicaraan kita, tapi ini sebenarnya menarik gitu karena mungkin most of the employee gitu ya di Indonesia itu adalah pekerja atau karyawan gitu kan. Dan Paham. Ini mungkin buat teman-teman yang karyawan dan di posisi di mana mungkin ya aku bukannya yang sudah C-level tapi POV-ku seperti itu mungkin bisa dianggap sebagai suatu masukan gitu. Oke, siap. Ada tesis lain nggak yang mau dilempar? Mungkin bisa dipancing dulu deh. Siap. To be honest, ini nih my personal tesis dan pasti ada orang yang memiliki pemikiran serupa gitu. Tapi biar diskusinya asik mau aku lempar gitu. Stage 1 pasti orang kayak tadi yang jelasin dari manual ke Excel ke sistem gitu ya. Stage 2 adalah gimana caranya data yang udah dimasukin ke database tadi berubah jadi insight gitu. Oke, menarik. Stage 3, at the end of the day, insight akan ngebantu pengambilan keputusan. Yes. Misal ternyata penjualan what is this? Apa namanya? Apa ini? Cake gitu ya. Whatever, aku ngerti namanya apa. Boleh sambil kan? Boleh, monggo. Cake-nya ini ternyata yang jenis ini, let's say itu apa sih, tiramisu ya? Nggak ngerti. This tiramisu adalah di antara 10 cake itu yang paling tinggi penjualannya. Which is dia punya ini dong, setiap kali bikin itu pasti ada takaran berapa banyak bahan 1, bahan 2, bahan 3, bahan 4 gitu. Betul. Kalau kamu bisa predik itu dan itu udah mungkin patternnya udah setahun dan setiap bulan 12 produk ini pasti naik gitu. Dan di bulan 10-11 kamu udah bisa siapin bahwa aku akan beli bahan-bahan ini supaya orderku di tanggal 12 itu ke fulfill gitu. Jadi orang nggak kehabisan bahwa oh ternyata ini orang banyak beli tapi kok nggak punya produk ya. Itu semoga contoh simpel ya untuk that's the contoh kalau udah diimplement datanya, udah pakai sistem POS, orang pakai POS tapi aku nggak ngerti itu apakah mungkin Pandit boleh kasih insight juga. Apakah sebenarnya orang di sini tuh mereka udah utilize data cukup oke atau belum? Monggo. Ya, depend ya. Kalau aku bisa bilang sih belum. Oke. Jadi majority of us itu masih terlalu mengedepankan insting ya, gitu ya, atau kepercayaan dirinya bahwa ini bisa loh gitu. Jadi kita tuh lagi-lagi ya kita main insting doang. Mungkin kita bisa menang tapi 50-50 gitu ya. Tapi dengan data, insting plus data. Tadi kamu bilang main insting ya? Oke, lanjutin. Insting plus data itu sesuatu yang killer bee. Ya. Paham. Nah, kenapa kok belum di kita itu belum terlalu bisa membaca suatu data gitu kan? Lagi-lagi karena literasinya kita yang masih rendah gitu kan. Nah, ada teknologi menarik mungkin yang akhir-akhir ini sering dibahas gitu ya. Itu mungkin udah dikenal, ChatGPT, Llama, Meta AI. Kayak semua itu sudah di-branding dengan AI gitu ya. Nah, teknologi di balik itu kan namanya LLM ya. Large Language Model. Nah, dari situ tuh menurutku adalah sebenarnya bisa jadi game changer hanya sebagai pematik atau sebagai summarization dan ringkasan gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan data ini gitu. Oh, paham. Nah, tapi untuk pengen breakdown lebih dalam dan lebih akurat, kita nggak bisa dong mengandalkan LLM karena dia adalah berfungsi sebagai reasoning dan naratif, menyusun narasi gitu ya. Oh, paham. Gitu. Kalau ingin teknologi lebih advance ya harus dengan machine learning yang tradisional gitu kan. Itu kalau kita speaking numbers itu lebih akurat gitu. Machine learning tradisional maksudnya adalah kita punya data, statistik ya. Datanya dibikin model, lalu learning dari data ini doang gitu ya. Ya. Maaf, terus. Nah, itu mungkin
di level corporate akan menjalankan hal yang seperti itu gitu ya. Tapi untuk let's say UMKM gitu. Oke. Ini gimana caranya gitu kan? Cost kan nggak murah ya, Betul. AI ya. Ya. Kalau kita jualan, misal jualan cake gitu ya, ini enak sih sebenarnya. Dari mana sih? Dari backyard. Oh ya backyard, mantap. Terus. Nah, tapi enak sih serius. Nggak mau. That's why I make it twice terus. Oke. Nah, kenapa dari data ini kita majority of us belum bisa baca gitu kan? Karena data itu nggak akan meaningful kalau kita nggak tahu maksudnya kan, nggak tahu. Betul, exactly. Ini buat apa gitu? Yap. Katakanlah tadi bulan 12 itu pasti naik. Nah, naiknya kenapa? Oke. Nah, kita itu kurang curiosity untuk menggali kok bisa naik ya? Oke. Apa sebenarnya yang mau naik? Kan tujuannya data kan sebenarnya itu ya. Yap. Nah, Nge-trigger orang supaya mikir. ketika orang supaya mikir. Tapi kadang itu kita udah kayak ke apa ya? Ngelihat data itu udah pusing dulu gitu loh. Oke. Sebelum kita bahkan berpikir tentang itu gitu. Udah pusing dulu. Gitu. Jadi seolah-olah kita itu harus menarasikan data itu agar enak dulu gitu. Oke. Oh, kamu katakanlah kita udah pakai AI gitu ya. Terus kita narasikan, oh ini penjualanmu bagus loh di bulan September. Wih, bagus ya gitu kan. Kenapa kok bisa bagus gitu? Nah, dari situ mulai dari lihat data. Oh, ternyata angkanya segini gitu. Oke. Jadi kita harus ada bridging gitu loh. Kulturnya di kita itu masalahnya itu kalau menurutku ya. Berarti kamu mau bilang bahwa ini sama approach-nya kayak tadi ya. Semua orang bikin sistem tapi nggak dipakai. Di sini kamu bilang bahwa ini sebenarnya ada potensial data ini bisa dijadiin sesuatu, tapi ini marketnya nggak siap. Dan kamu mau bilang bahwa supaya marketnya siap, kamu harus punya gimmick tertentu supaya bisa masuk ke dia. Paham? Menarik ya? Paham. Gitu gak sih? Iya. Kita perhatikan di... Oke. Masuk akal. TikTok. Booming bisa kenapa? Live kan? Yap. Live dan video FYP-nya kan, algoritmnya kan dia lebih ke persona user ya? Yap. Akhirnya itu data semua lagi sih? Iya betul. Iya benar kan? Kamu mau beli di TikTok kenapa? Oke. Kalau orang mau pada buying di TikTok kenapa gitu kan? Oke. Kan semua harus digimikin dulu. Karena di kita. Iya lagi. Betul. At the end of the day, mau sekuat apapun teknologinya tetap harus ada sesuatu yang gimmick yang membuat ini licin sehingga. Betul. Let's say our presiden juga gitu kan sebenarnya kan. Iya. They do gimmick to grab the market attention dan they win it gitu. Iya. Oke. Menarik ya approach-nya ya. Oke. Apa bedanya manual data insight sama AI data insight? Ini tanya sekalian ya. Kalau sosmed itu kan berarti basically itu bukan manual data insight lagi kan? Itu sudah maksudnya masih manual atau misal kita buka sosmed, kita buka analyticsnya dia, kita ngelihat numbers-nya, ini tuh logiknya masih manual nggak sih? Ya, cuma statistik. Iya, jadi kita harus baca sendiri supaya ngerti. Ya. Nah, ini tesisku level 3 adalah gimana caranya, ini ada data, AI-nya ngomong ke bosnya, bro, penjualanmu kemarin naik, ini turun. Otomatis gitu. Tes the level 3 itu udah ada belum di Indo yang implement kayak gitu? Atau itu mungkin nggak di-implement technically? Mungkin. Tapi lagi-lagi kalau masalah data gitu ya. Oke. Kita nggak bisa bergantung ke AI sepenuhnya. Karena kan dia butuh kayak... Kita harus berpikir bahwa AI itu seperti bayi ya. Oke. Bayi yang harus dikasih tahu caranya berjalan gimana, caranya ngomong yang baik kayak gimana gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang sekalinya ada udah kayak robot gitu. Robot yang kita bayangkan itu kan sangat-sangat canggih dan bisa menebak isi pikiran kita tanpa harus kita bilang kan. Nah, itu nggak bisa. Gitu. Lagi-lagi dan banyak implementasi AI yang sebenarnya nggak efektif. Kenapa? Secara cost itu nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal dengan impact yang dia berikan. So kalau disuruh milih ada data manual sama AI, saat ini kamu akan pilih manual. Karena lebih tahu ini kenapa gitu kan. Understood.
Berarti sebenarnya kalau saat ini let's say TikTok itu berarti dia pakai yang AI tapi yang otomatis nggak sih? Kayak maksudnya Apanya dulu? dia punya model untuk ngerekomen video itu. Oh iya. Berarti kan dia apa sih gerakan apa sih namanya scrolling Gesture, ya scrollingnya ini memunculkan sesuatunya ini langsung masuk ke dia punya apa namanya Model. dia punya model dan modelnya langsung ngasih sesuatu ke user ini loh yang aku mau gitu. Ya. Kalau itu udah AI. Oke, paham. Dan ini nggak cepat gitu kan? Betul. Paham. Oke, berarti di GoFood, GrabFood dia juga udah implement itu ya. Kayak kita mungkin habis pesan makanan apa, pesanan yang kita sering pesan makanan yang sering kita pesan di sana, dia akan taruh di paling atas. Yes. Baru sampai kita akan beli lagi di toko itu atau makanan itu. Oke. Pernah nggak ngerasa bahwa kita habis ngobrolin sesuatu gitu ya? Katakanlah kita mau beli cake gitu ya, karena mungkin ini enak gitu kan, terus kita tarik mau beli cake lagi gitu. Kalau mau beli di backyard. Oke. terus. Ya. Terus pas kita buka HP, buka sosmed atau buka Google Search, iklannya tuh muncul cake, terkait cake gitu loh. Aneh nggak sih? What do you think? Kalau menurutku sih awareness kita ya terhadap teknologi AI ini, karena bisa jadi ini adalah tools buat surveillance juga gitu. Kenapa? Mungkin karena permission yang diberikan gitu. Kita kan sebenarnya sebagai end user, pemilik HP gitu ya, itu kan punya hak untuk menonaktifkan tracking itu. Tapi kebanyakan dari kita itu kan nggak aware juga. Enable semua. Ya, langsung aja install next gitu kan. Mungkin beberapa orang nggak concern ya, ngapain juga, aku cuma siapa gitu kan, orang biasa gitu kan. Kayak gitu konsepnya apa? Ya. Tapi kalau orang yang menganggap bahwa suatu data itu sensitif dan penting, mungkin dia akan lebih aware gitu ya terkait tracking seperti itu. Nah, di mana tools sebenarnya AI itu bisa tepat? Hal kayak ini tadi itu sebenarnya tepat. Cuman caranya aja mungkin yang ada beberapa yang itu harus dipaksa gitu kan. Kayak paksa harus tombol yang untuk no itu disembunyiin gitu kan. Jadi kita harus tahu ngasih ke Instagram bahwa dia habis ngomongin ini loh gitu kan. Paham. Ditranslate dimasukin model, besok kasih deh rekomendasi iklan terkait ini gitu kan. Karena company-company kayak si Google sama Meta itu kan revenue mereka sebenarnya terbesar dari ads kan. Dan ads itu kalau dia nggak punya model yang bagus gitu ya, kayak random aja. Kita habis bicarain cake, masuk iklannya oli gitu kan. Kan nggak masuk akal gitu ya. Betul. Nah, kita kan harus memberikan relevansi yang bagus untuk si user itu agar ads bisa tetap jalan. Akhirnya adalah makanan mereka kan sebenarnya data gitu kan. Betul. Sekecil apapun data bagi mereka. Paham. Nyadar gak Google Foto itu sempat beberapa kali nanya akses galeri untuk dikirim ke Gemini. Paham. Mungkin aku nggak pernah pakai Google Foto ya, jadi nggak. Nah, itu sempat juga aku alamin gitu ya. Sempat muncul notifikasi, ngapain gitu kan. Paham. Berarti semua fotoku bisa jadi masuk buat training AI-nya si Google dong gitu kan. Kan itu juga agak ngeri juga gitu, kalau misal ada data sensitif gitu kan. Siap. Itu. Ini semoga udah cukup ya. Basically mau ngomong kalau punya data dimanfaatin gitu. Segmen 2 ngomongin tentang AI, teknologi yang kayak mungkin too deep to be listening by random people gitu ya. Tapi hopefully nyambung juga. Ini ketiga coba kita ngomongin sangat-sangat bumi gitu nih. Ini jadi kepikiran aja sih. Kepikiran bahwa tadi kan orang nggak mau data. Gimmicknya adalah orang mau revenue naik kan? What if revenue naik tapi pakai data? Sebagai optimizing data. Buat naiknya revenue. Si revenue sebagai gimmick supaya orang mau aware ke data. Is it untuk apakah orang akan tertarik buat, apakah adoption data analytics ini akan semakin gede dengan gimmick itu atau orang kayaknya nggak peduli, kayaknya aku pakai traditional marketing tanpa optimize data cukup lancar-lancar juga modal ads doang.
Kalau aku sih bilang ya itu bisa jalan gitu ya. Tapi tergantung lagi orangnya itu sebenarnya targetnya apa. Kalau dia memang cenderung money oriented gitu ya, ingin naikin revenue, mungkin tertarik gitu. Tapi kalau orang yang cuma nyari engagement, tapi dia nggak terlalu peduli sama lead-nya gitu ya, itu mungkin akan lebih ignorant gitu ya. Tapi lagi-lagi, sebenarnya tujuannya apa sih? Tanya itu tadi. Tanya ini, muncul kepikiran bahwa apakah gimmick revenue cukup menarik buat adoption-nya tuh tinggi. Cuma tadi aku salah dengar pernyataanmu. Kayaknya si data analytics ini nggak bisa diterapin semerta-merta kayak general as business gitu loh. Dia akan diterapinya kayak very specific. Misal orang kan sekarang jualannya lewat online ya. Data analyticsnya dia di-apply ke dia punya social media account. Dia apply ke ads advertising account-nya. Sehingga ketika dia mau bikin targeting ads, orang ads ini nggak cuman, mungkin kalau dulu orang ads cuma ngerti ads doang, technical ads, ini sekarang dia harus ngerti data supaya dia bisa winning, dapetin ROAS yang sangat tinggi gitu. Pertanyaannya adalah apakah tesis data analytics akan lebih banyak mass adoption, nempel ke sesuatu tadi, misal nempel ke orang ads, nempel ke orang sosmed spesialis, atau dia akan nempel general, ngasih insight tanpa ditempelin kemana-mana, nempel general ke bisnis. Nempel general ke bisnis sebenarnya bisa, karena kita kan tadi di awal ngomongin insting ya. Orang kan kalau misal entrepreneur atau businessman kan pasti dia juga punya insting yang kuat gitu. Insting itu kan sebenarnya juga data ya, tapi yang tidak bisa diukur, apa ya, kayak nggak bisa diduplikat sama orang lain. Maksudnya coba dia sendiri gitu yang punya gitu kan. Nah, selama kalau data ini bisa jadi awareness gitu ya, bisa dibaca, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi lagi-lagi berarti gimmick tadi sebenarnya benar gitu. Tergantung aja, gimmicknya kan nggak selalu revenue kan. Berarti bisa macam-macam sebenarnya, sesuai tujuannya dia. Betul, ya. Siap. Ini coba lebih turun lagi ya, lebih ke bawah lagi gitu, lebih merakyat maksudnya. Misalnya ini UKM gitu ya, UKM dia mungkin dia lagi pakai POS, asumsinya orang pakai POS sebanyak itu gitu. Ini masih medium ya pertanyaanku ya. Orang pakai POS gitu ya, pakai kasir gitulah, nggak manual lagi, dia udah pakai kasir gitu, udah pakai apa sih, tap-tapan gitu. What do you suggest ke orang-orang yang pakai ini? Ini adalah POS. Tap. Iya. Di POS kan udah ada datanya, udah data penjualan dan lain. Kalau aku sebenarnya lebih ke misal dari POS-nya sendiri sebagai pengembang POS gitu ya, aku akan ngasih narrative insight yang lebih mudah dimengerti. Jadi nggak cuma showing number gitu ya. Karena lagi-lagi nggak semua orang bisa baca number gitu kan, nggak bisa semua orang bisa baca angka. Aku akan kasih suatu naratif, narasi gitu ya, teks yang kira-kira mudah dipahami. Mungkin bisa aku bilang powered by AI gitu ya. Dari data yang sudah ada, bahwa salesmu hari ini turun sekian, kamu bisa melakukan optimasi untuk produk ini air mineral gitu kan, misalnya itu kamu bisa turunkan stoknya, terus kamu bisa naikkan untuk cake-nya gitu kan, produksinya. Semacam seperti itu. Untuk sebagai sistem developer ya, sebagai pengembang sistem POS-nya tadi. Tapi kalau sebagai pemilik yang nggak tahu ini sistem apa bukan gitu ya, anggap orang awam, aku akan masukkan data-data yang dari segala jenis angka atau bahkan report gitu ya. Report dari POS nih udah layar gitu kan, udah ada recapnya, letak foto, tanyain dah ke Gemini atau apa gitu. Ini bagaimana hasilnya gitu. Terus alhamdulillah itu akhirnya ada yang bisa very simple orang lain bisa lakuin selain ini gitu loh. Jadi itu bisa dipakai ya. Either teman-teman download report POS-nya, masukin ke ChatGPT atau download atau di foto tadi ya. Minta ini AI what do you want, terus minta dia ini apa maksudnya gitu, sesimpel itu gitu.
Ada lagi, monggo. Agak sulit ya karena karena sering ngobrol sama orang yang Paham. sering ngelantur gitu ya. Paham. Untuk jaga saling jaga posisi gitu kan. Paham. Secara political power, bukan politik ini ya, politik yang harus nyoblos ya, tapi kemampuan seseorang gitu agar kita tidak dianggap remeh gitu. Jadi sering muter gitu bicaranya karena untuk jagain itu. Sorry. Paham. Aman. Mungkin selain itu adalah tanya aja terus AI-nya. Oke. Kan sekarang AI udah di mana-mana. Meta AI, ChatGPT, Gemini, bahkan di Android kan kayaknya udah by default kan, atau di iPhone ada Siri. Sering-sering aja tanya. Oke. Apapun itu gitu. Utilizing AI. Ya, utilizing AI. Oke. Paham. What business people should do right now? Business people should do right now. Oke. Kumpulin data kalian, gitu ya. Mulailah yang belum digitalisasi. Paham. Terus. Yang belum digitalisasi, lakuin digitalisasi. Aku tahu kalian punya insting yang bagus gitu ya. Oke. Punya sesuatu hal yang mungkin aku nggak akan punya atau orang lain gitu ya. Oke. Kepercayaan diri kalian juga. Tapi insting didukung dengan data lebih mematikan. Siap. Siap. Oke. Ini mau bilang kalau berarti ini buat orang yang udah melakukan digitalisasi pesan tadi, atau buat yang belum juga bisa. Bahkan kertas-kertas pun gitu bisa. Yes. Okay. Apalagi dengan adanya AI sekarang kan juga kertas bisa langsung difoto, nanti teksnya juga langsung masuk gitu kan. Paham. Udah nggak perlu manual lagi. Tipe bisnis seperti apa yang kamu suggest kayak gini? Segala jenis sebenarnya. Jadi mulai dari, maksudnya large scale company ya? Apakah toko kelontong atau? Medium ke large gitu ya. Kalau toko kelontong mungkin ya tetaplah seperti itu gitu kan, dan tetaplah seperti itu. Maksudnya adalah jangan over engineering juga, gitu. Jangan terlalu spending too much di teknologi. Kalau belum tahu impactnya apa gitu kan. Kan kita kalau mau pakai teknologi itu kan juga harus kita evaluasi dulu kan. Paham. Ini seberapa besar impactnya, seberapa banyak teknologi ini akan membantu kita, apakah worth gitu kan, apakah sepadan dengan yang kita keluarkan dan lain-lain gitu ya. Lagi-lagi cost juga nggak cuma uang tapi juga waktu. Karena mungkin kita bisa aja langsung pakai sesuatu yang udah jadi, tapi sesuatu yang udah jadi kan belum tentu sesuai dengan fit dengan needs bisnis. Ya, needs bisnis kita gitu kan. Oke. So basically for medium size company tadi pesannya. Ada lagi for business people, what they should do now? Business people, expand your network. Oke. Make sense. Yap. Kenapa nggak encourage point itu? Ya, karena pengalaman selama ini bisa gimana ya, jalan-jalan kemana-mana, bisa dapat pengalaman kesana kesini gitu ya, bisa kenal banyak orang juga gara-gara jaringan itu tadi. Kita kan bicara mulai dari trust ya, as reference gitu kan. Misal, nih Mas Tanda nih kenal aku gitu kan. Kenapa kok ngundang aku gitu mungkin ya? Karena bisa dipercaya mungkin gitu deh. Ya, ada level of trust. Ada level of tertentu gitu. Terus aku mungkin karena udah kenal Mas Tanda, ada orang yang butuh. Aku pengen dong jadi terkenal kan. Aku pengen cari jalanku gitu kan. Aku ada loh kenalan namanya Mas Tanda, dia punya Find Your Way gitu di roadmap gitu kan. Kan selalu begitu kan, rantainya kayak dotnya itu nyambung gitu, tek. Mungkin kita nggak akan sadar sekarang, tapi suatu saat pasti kan akan ngerasa, dunia kok kecil ya gitu kan. Karena koneksi dari titik-titik itu tadi nyambung terus gitu. Paham. Nah di saat kita mungkin katakanlah umur, ya ini salah satu ketakutan ya, kenapa dulu nggak nggak mau jadi karyawan awalnya gitu. Tapi ya sekarang udah nggak sih. Salah satunya adalah besok kalau aku udah umur 35, emang aku masih ngoding gitu kan.
atau 3 Yap. atau masuk 35 ke atas lah. Yap. Emang otakku masih sebagus ini gitu kan. Aha. Apakah udah mulai pikun atau gimana gitu kan? Paham. Apakah masih bisa follow up dengan teknologi yang sekarang atau mungkin di masa depan itu kan? Apakah besok aku harus di masa tua juga menjadi 9 to 5 gitu? Paham. Aku pikir-pikir kayaknya enggak gitu kan. Aha. Nah, gimana caranya biar aku enggak? Salah satunya juga network tadi gitu. Oke. Kenal orang. Paham. Bahkan kalaupun kita juga harus jadi karyawan, nggak ada salahnya kok gitu kan. Yap. Tapi akan menjadi karyawan akan jauh lebih mudah kalau kita Punya network. punya network gitu. Betul. Sekarang siapa sih yang Hiring tanpa trust itu ya? Ya betul. Mungkin kasarannya bisa dibilang orang dalam gitu. Aha. Tapi kan orang dalam itu kan Nggak modalnya muncul apa? tiba-tiba. Nggak muncul tiba-tiba gitu Betul. kan. Karena trust gitu. Aha. Mungkin ada kali ya. Ya, betul. Ada beberapa yang ada mungkin beberapa memang gitu ya, oknum gitu kali ya dikasih. katakanlah. Muncul tiba-tiba gitu tanpa adanya trust itu mungkin titipan atau gimana. Tapi ya sorry. Ya, terus. Aku tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Ya. Tapi Aku berniat menyinggung. oh ya. Terus. Oke. Semoga nanti videonya tidak hilang tiba-tiba. Ya. Karena trust ini tadi kan kita harus mendapatkannya gitu kan, tidak muncul tiba-tiba. Paham. Ya yang harus dilakukan ya itu tadi. Oke. Expand your network, tunjukkan value-mu gitu kan. Apa yang kamu bisa. Kalau misalnya aku dulu yang pertama aku jual juga ngoding atau pengenal knowledge tentang teknologi komputasi gitu ya. Ya tunjukin aja gitu. Oke. Tunjukin aja apa yang kamu bisa. Pasti orang bakal ini kok nemuin gitu ya. Betul. Pasti gitu. Ya, dan orang nggak mungkin tiba-tiba langsung invest huge number of money ke orang random kan. Pasti Yes. ya akan ngetes dulu kecil. Ya, betul. Ketika kecil dia berhasil akan dikasih yang lebih gede. Iya. Oke. Ada poin ketiga nggak? Tadi kumpulin semua datamu, utilize AI, poin 1, poin 2, expand your network. Mau ngelengkapin ada 3 poin nggak? For business people. Business people ya. Ya, mungkin ini yang membuat omonganku kadang mungkin bertele-tele gitu ya. Jaga posisimu. Oke. Ketahuilah seberapa besar powermu saat ini gitu ya. Oke. Katakanlah aku kan masih umur berapa ya? 24 ya. Haha. Aku sadar diri kok gitu. Di Oke. umur 24 ini aku belum punya amount respect yang cukup untuk menjadi seorang yang bisa kamu gini dong, kamu gini dong, kamu gini dong gitu. Ini salah loh, ini salah loh. Belum cukup gitu. Oke. Karena mau nggak mau senioritas itu di Indonesia masih kuat, ya kan? Umur yang lebih tua pasti akan mendapatkan Lebih banyak respect. lebih banyak respect. Jadi nggak bisa dong mentang-mentang lo lulusan Yup. lulusan situ, Yup. mentang-mentang lo pintar dapat juara ini juara itu, mentang-mentang udah kerja di sini di situ, tapi dengan seenaknya nyuruh orang dan lain-lain, Yup. nggak kan? Ya. Nggak bakal lama. Betul. Haha. Karena orang yang bisa sustain gitu kan, itu tahu posisinya dia. Oke. Dia memainkan permainan yang Understood. Oke. tepat gitu. Oke. Kuncinya sebenarnya bukan Yup. mencari atau keluar sebagai pemenang, tapi gimana caranya tetap terus bermain. Oke. Understood. Ya nggak? Very good. Very good, Sumpah. Very good. Very good. Gimana caranya Very good. tetap bermain sampai akhir hayat. Karena Yup. kalau karena gamers ya, sorry Ya. ya. Hidup ini kan juga seperti permainan kan. Ya. Kita melakukan kewajiban Yup. gitu kan, melakukan set quest itu apa gitu. Misal sebagai That's very good point. That's very good Ya point. kan? Yeah, that's very good point. life is easy to start but Ya. hard to finish. Ya, paham. Oke. That's very good point. Sumpah, that's very good point. Keren banget point gitu. That's keren banget. Oke. Mungkin tadi kamu sempat bilang manage team plus insting plus data gitu. Ini tadi manage team belum dikeluarin. Ya, Coba keluarkan ya. ngomongin sesuatu tentang manage team. Oke. Manage team. Aku mulai dari mana ya? Kenapa manage team tadi muncul di asumsinya adalah kalau tadi kamu bilang bahwa bisnis nggak cuma manage team, kemudian insting plus data. Sebenarnya ini adalah 3 variabel yang berbeda. Jadi A plus B plus C. Ya. Misalkan nggak ada C, nggak ada data pun tim plus insting jalan. Ya. Misalkan insting doang nggak ada tim, mungkin nggak jalan.
Nah, kenapa kamu tadi munculin statement bahwa kalau kamu sekarang 2 variabel, manage team plus insting, terus kamu nge-suggest coba manage team plus insting plus data. Ya, ini berarti should be very good variable juga kan untuk Nah, kenapa kamu menaruh manage team adalah sebagai one of the good variable to consider? Oke, mungkin manage team kita ganti bahasanya dengan people kali ya. Oke. People, data, and intuition. Insting. Anjir. Keren banget sih. Ya. Oke, insting, orang, dan data. Oke. Karena gini, kalau menurutku pribadi gitu ya, sebagai orang anak yang bapak saya gitu ya, itu kan wirausaha udah jatuh bangun berapa kali gitu ya. Katakanlah, name it, segala jenis unggas. Bapak saya pernah serius. Paham. Apapun itu, mulai dari bebek, ayamnya kan banyak ya. Ada ayam petelur, ada pedaging, ada burung apa aja, lovebird, jalak dan lain-lain. Sampai bingung mau bilang apa gitu kan. Dari situ aku melihat bahwa bapakku itu sendirian gitu. It's all about instinct. Dia punya insting yang bagus gitu ya. Tapi data dia nggak gunain. Kayak kerugian berapa, keuntungan berapa, operasional berapa, itu nggak digunain. Ya udah insting aja, ini bagus nih gitu. Ini jelek nih gitu, stop deh gitu. Punya insting yang bagus. Tapi nggak ada data. Akhir-akhir ini instingnya nggak ada. Insting yang masih bagus, tapi tak support pakai data. Paham. Nah, dengan supportnya data ini, oh iya ya, ternyata paham. Jadi ada yang bisa ditingkatin lagi gitu ya, kapasitasnya gitu kan. Katakanlah ini air mineral ini gitu ya. Ini kan 360 derajat gitu ya. Lingkaran kan. Ini kan bisa penuh gini karena tidak ada yang bocor di sini. Salah satunya. Kalau ada satu aja, 1 derajat gitu ya, dia bocor, kan airnya bakal tumpah. Gitu ya. Betul. Dia nggak akan bisa di full at capacity gitu. Selalu turun terus meskipun dikucurin terus. Nah, kita bisa tahu ini turun kenapa kan juga data kan, gitu yang hitung kan. Understood. Karena ada sesuatu yang diukur volume of air. Ya, betul. Nah, dari situ ketika kita sudah tahu, ini 1 botol gitu ya. Kita jualan 1 botol. 1 hari 1 botol. Oke lah gitu. Ya gitu-gitu terus tapi. Kalau kita udah berbicara scaling, biar kita bisa produksi lebih dari 1 botol dalam sehari, kan kita butuh orang. Betul. Ya kan? Understood. Maka dari itu, keperluan scaling, kita harus orang untuk... Understood. Apa namanya? That's very 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 good point gitu ya. Tentang apa namanya? Bahwa kamu sendiri sebagai manusia bisa nggak pakai orang kalau mau di situ aja. Kalau kamu mau jadi sesuatu, then you need orang lain, people gitu. Paham? Terus ini karena waktunya terbatas dan aku mau akhiri pakai rapid question dan close this. AI atau manusia? Manusia. People or profit? People. Manual, automation? Automation. Kontradiktif ya? Enggak. Indonesia, Singapura? Indonesia, Vietnam? Indonesia. Indonesia, US? Indonesia, China? Indonesia. Respect. My doa adalah ke Pandit. Dan kemarin malah aku udah bilang ke dia juga ya. Kayak I imagine Pandit in the next few years. Mungkin kalau bisa 5 keren banget. Mungkin nanti semua udah ada bibitnya. Mungkin belum dipucuk gitu ya. Tapi 10-15 tahun kayak aku udah bilang kemarin, you will be in the top Amin. CEO of the company that you build by your own. Dan this is the end of the show. Hopefully aku nggak ngerti dan aku jujur penasaran ketika ini nanti naik yang nonton berapa, dan aku akan lihat analyticsnya tipe audiens apa yang nonton videonya gitu. Thank you semuanya. Nanti kalau ada waktu kita lanjutin next episode sama Pandit lagi ngomongin hal yang lain, tapi thank you semuanya. Bye bye.